Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Medan pada Fakultas Agama Islam menunjukkan agama Islam semester 6 kelompok 1 pada mata kuliah Teknologi Pendidikan Informatik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurmaini SIM. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Paradigma adalah seperangkat keyakinan dasar, nilai-nilai, teori-teori, konsep-konsep, dan metode yang membentuk dasar pemahaman seseorang atau suatu disiplin ilmu. Paradigma penelitian kuantitatif merupakan paradigma yang dilandasi dari filsafat positivisme yang tidak mengakui adanya unsur teologi dan metafisik. Paradigma penelitian kuantitatif ini memiliki pandangan bahwa sumber ilmu salah satunya adalah berasal dari pemikiran rasional data empiris. Pendekatan penelitian kuantitatif. Yang pertama, memakai pola pemikiran deduktif. Yang kedua, digunakan logika jenis positifisik. Yang ketiga, telah ditentukan di awal tentang prosedur penelitian. Yang keempat, penelitian kuantitatif memiliki tujuan untuk menyusun ilmu nomotetik. Yang kelima, tidak hanya prosedur, hampir segala hal dalam penelitian kuantitatif harus sesuai dengan rencana awal. Yang keenam, pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif dilakukan dengan pengukuran. Yang ketujuh, seorang peneliti dalam penelitian kuantitatif harus menempatkan dirinya terpisah dari objek penelitian. Yang kedelapan, analisis data dalam penelitian kuantitatif harus dilakukan setelah seluruh data dapat dikumpulkan. Yang kesembilan, hasil penelitian kuantitatif adalah prediksi dan generalisasi terlepas dari konteks situasi dan waktu dilakukannya penelitian. Prosedur penelitian kuantitatif. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, studi literatur dan referensi. Yang ketiga, mengembangkan kerangka konsep penelitian. Yang keempat, mengidentifikasi variabel, hipotesis, dan pertanyaan penelitian. Yang kelima, mengembangkan desain dari penelitian. Yang keenam, melakukan teknik sampling. Yang ketujuh, melakukan pengumpulan dan kuantifikasi data. Yang kedelapan, menganalisis data yang telah terkumpul. Dan yang terakhir, yang kesembilan, melakukan interpretasi dan komunikasi hasil penelitian kuantitatif. Penerapan paradigma penelitian kuantitatif. Yang pertama, melakukan perumusan masalah, yaitu dalam hal ini peneliti harus membuat pertanyaan tentang objek empiris dengan batas-batas yang jelas. Yang kedua, membuat kerangka berpikir, yaitu kerangka berpikir harus disusun dengan rasional yang didasarkan oleh premis ilmiah yang telah diketahui kebenarannya. Yang ketiga, membuat rumusan hipotesis, yaitu isi dari hipotesis adalah kesimpulan dari kerangka berpikir peneliti yang telah dikembangkan sebelumnya. Yang keempat, melakukan pengujian hipotesisi, yaitu pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan apakah ada fakta yang mendukung hipotesis peneliti atau malah berbanding terbalik dengan hipotesis.
Dan yang kelima, menarik kesimpulan, yaitu pada bagian ini peneliti akan menilai apakah hipotesis yang diajukan sebelumnya dapat ditolak atau diterima. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi ini disebut dengan parameter. Populasi bukan hanya makhluk hidup, tapi benda alam semesta yang mencakup ciri dan sifat secara keseluruhan. Populasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, populasi terbatas atau populasi terhingga, yaitu merupakan populasi yang memiliki batas kuantitatif secara jelas karena memiliki karakteristik yang terbatas. Misalnya, 5 juta orang guru SMA pada awal tahun 1985 dengan karakteristik masa kerja 2 tahun, lulusan strata 1, dan lain-lain. Yang kedua, populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga merupakan populasi yang tidak dapat ditampung atau ditemukan batas-batasnya, sehingga tidak dapat diwujudkan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Misalnya, guru di Indonesia yang berarti harus dihitung jumlahnya sejak guru pertama ada sampai sekarang dan yang akan datang. Dalam keadaan seperti itu, jumlahnya tidak dapat dihitung, hanya dapat dihitung menggambarkan suatu jumlah objek secara kualitas dengan karakteristik yang bersifat umum, yaitu orang-orang dahulu, sekarang, dan yang akan menjadi guru. Populasi ini disebut juga parameter. Variasi populasi ada 4 variasi. Yang pertama, populasi secara berpopulasi teoritis. Yang kedua, populasi yang tersedia. Yang ketiga, populasi yang bersifat homogen. Yang keempat, populasi yang bersifat heterogen. Sampel adalah bagian yang tidak terpisahkan dari populasi. Dan sampel dalam hal ini haruslah dapat mewakili karakteristik dari keseluruhan populasi. Dengan kata lain, populasi dan sampel merupakan dua hal yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Melalui sampel ini, seseorang dapat mengetahui karakter dari sejumlah subjek pada satu tempat tertentu. Ada 2 kriteria sampel, yaitu kriteria inklusi. Lalu selanjutnya kriteria eksklusi. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian atau kesimpulan kemudian dikenakan pada populasi generalisasi. Ada beberapa manfaat dari sampling, yaitu untuk menghemat biaya penelitian, dan yang kedua yaitu menghemat waktu untuk penelitian. Yang ketiga yaitu dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Dan keempat, memperluas ruang lingkup penelitian. Jenis-jenis teknik sampling. A. Teknik sampling secara probabilitas. Teknik sampling probabilitas atau random sampling merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. B. Teknik sampling secara non-probabilitas. Teknik sampling non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel dari populasi yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Penentuan jumlah sampel. Menurut Supardi, bila jumlah populasi dipandang terlalu besar dengan maksud untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga, maka peneliti tidak memiliki seluruh anggota populasi, melainkan akan menggunakan sampel.
ada hukum statistik dalam menentukan jumlah sampel, yaitu semakin besar jumlah sampel, semakin menggambarkan keadaan populasi. Penentuan jumlah sampel berdasarkan karakteristik populasi, yaitu simple random sampling, systematic sampling, dan stratified sampling. Paradigma penelitian kuantitatif didasarkan pada pandangan bahwa realitas sosial dapat diukur secara objektif melalui variabel-variabel kuantitatif yang bersifat eksternal. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis dengan mengukur dan menganalisis hubungan antara variabel secara statistik menggunakan metode pengumpulan data utama berupa kuesioner atau data sekunder yang dapat diverifikasi secara kuantitatif. Pendekatan ini dianggap mampu menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasi sehingga mudah diterima secara ilmiah.